Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh, satu program yang seperti biasa mengangkat keresahan dan persoalan dalam hidup untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menemani saudara dengan renungan firman Tuhan yang di kesempatan kali ini akan mengangkat judul Kecewa sampai menolak Yesus. Dan nas firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Amin. Secara sederhana, bagi saya kekecewaan itu artinya, apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Atau dengan kata lain, apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan sesuai yang kita harapkan. Kira-kira apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kekecewaan hari-hari ini? Kekecewaan yang umumnya terjadi dalam kehidupan kita tuh biasanya ialah ketika kita sudah bekerja keras di kantor, tetapi malah orang lain yang dapat pujian. Ketika kita sungguh-sungguh pelayanan di gereja, masih ada aja orang yang mencibir kita. Bahkan pemimpin kita merendahkan kita. Sampai dalam kehidupan muda-mudi, kekecewaan itu bisa berbentuk patah hati. Kita udah serius nih menyayangi dan mencintai kekasih kita, pacar kita. Tahu-tahu dia selingkuh di belakang kita, menjalin hubungan dengan seseorang yang lain. Itu jelas akan menimbulkan rasa kecewa dan kebencian yang mendalam. Nah, suatu kekecewaan akan terasa semakin berat ketika saudara tidak meletakkan hati saudara melekat kepada Yesus dengan dalam. Menjadi kecewa itu manusiawi, saudaraku. Tetapi saat saudara kecewa, Roh Kudus tahu dan Ia akan datang untuk menghibur hatimu. Dan banyak kali Roh Kudus akan memberikan saudara pengertian agar tidak berlarut-larut hidup dalam kekecewaan. Kenapa ada orang yang sangat mudah meninggalkan Yesus? Jawabannya sederhana. Karena ia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, ia tidak pernah mengalami kasih dan hidup berjalan bersama Tuhan. Ia hanya menjadi orang Kristen sejak lahir, berKTP Kristen, tapi ia tidak pernah punya pengalaman bersama Tuhan. Itu yang membuat orang banyak kali bisa melepaskan kekristenannya dengan mudah. Nah, demikian juga, saudara akan sangat mudah kecewa atas hidup ini, atas apa yang saudara alami ketika saudara tidak mengikatkan hatimu melekat dengan hatinya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya, apakah saya pernah merasa kecewa? Maka saya akan jawab sering. Sampai saat ini saya masih merasakan kekecewaan atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, biasanya saya menjadi kecewa itu saat dimana saya sedang tidak fit. Katakanlah saya sedang lelah-lelahnya atau saya sedang mengalami satu sakit penyakit yang membuat stamina saya drop, saya merasa lemah, dan biasanya di saat-saat itulah saya mudah kecewa. Pertahanan terakhir saya adalah kekuatan jiwa saya, semangat saya. Namun biasanya di saat jiwa saya sudah tertekan, Roh Kudus pasti akan menginspirasi di dalam pikiran atau dari apa yang saya lihat. Dia mengingatkan saya kembali bahwa kasih Kristus itu jauh lebih besar daripada apa yang saya rasakan. Dan dari nas pembacaan kita tadi, dikatakan bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Bahwa Yesus berkata, kalian tidak berasal dari dunia ini, sehingga sebagaimana dunia membenci aku, demikian pula kalian akan dibenci oleh dunia ini. Kalian akan dikecewakan, bahkan disiksa, dianiaya oleh dunia ini. Tetapi biarlah kesemuanya itu tidak membuat kalian kecewa dan menolak aku. Hampir semua ayat-ayat perkataan mengenai kata kecewa ini di dalam perjanjian baru, itu mengacu kepada pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa ketika kalian mengikuti aku, kalian jangan berharap ketenaran. Kalian jangan berharap selalu akan bahagia, selalu akan sukses, selalu akan berhasil seperti apa yang kalian harapkan. Karena banyak kali dalam perjalanannya, kalian pasti akan mengalami yang namanya kegagalan, disakiti, dikecewakan. Ada ayat yang mirip dengan ayat pembacaan kita di dalam Matius 11 ayat yang ke-6 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu adalah ayat
yang menjadi pesan Yesus dititip melalui murid-murid Yohanes Pembaptis yang mempertanyakan, apakah Yesus yang kami nantikan atau kami harus menantikan Mesias yang lain? Lalu Yesus berkata, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta menjadi tayar, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena posisi Yohanes Pembaptis pada waktu itu sedang berada di dalam penjara. Jelas ia tidak dalam keadaan yang bahagia, ia tidak dalam keadaan yang menyenangkan. Ia ada dalam titik di mana ia merasa kecewa, sehingga Tuhan menitipkan pesan ini. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Beberapa waktu kemarin, saya ada melihat seorang selebriti yang dulunya pindah agama menjadi Kristen karena ia mengalami kasih Tuhan, ia lahir baru, ia menerima Kristus dan ia melayani Tuhan. Tetapi setelah tahun-tahun berjalan, saya kembali melihat Instagram dari artis ini. Ternyata ia balik ke agamanya yang semula. Dan saya tidak mencibir hal ini. Itu adalah kebebasan dan itu adalah hak asasi manusia tentunya. Ia bebas memilih apa yang ia yakini. Satu yang muncul dalam benak saya, bagaimana mungkin orang yang tadinya mengalami kasih Kristus, melayani pekerjaan Tuhan, tapi kemudian akhirnya meninggalkan Tuhan kembali. Biasanya pasti alasannya adalah kekecewaan. Yesus berkali-kali berkata bahwa kalau engkau mengikut aku, engkau akan dikucilkan, engkau akan dibenci. Hari-hari ini apa sih yang dibutuhkan oleh artis? Lebih-lebih di masa pandemi, bahkan masa-masa pemulihan seperti sekarang. Artis itu butuh yang namanya exposure. Untuk kembali bisa terlihat lah. Ada orang yang mencari exposure dengan cara yang aneh-aneh. Dengan bikin kontroversi, dengan membuat segala sesuatu yang saya bisa katakan mempermalukan diri sendiri. Yang penting tampil di media dan bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, tapi ada juga loh kekecewaan itu yang disebabkan justru oleh pemimpin-pemimpin rohani di gereja. Karena pemimpin-pemimpin rohani yang hari-hari ini saya lihat, pengajar-pengajar firman Tuhan yang banyak berseliweran di sosial media, di Instagram, Facebook, YouTube, semua berita Injilnya mengarah pada Injil kemakmuran. Tidak banyak lagi orang yang berbicara mengenai kasih Kristus, hidup bersama Yesus yang murni, yang sejati. Selalu apa yang diberitakan oleh media hari ini ialah berita Injil yang disampaikan oleh pastor dan pastorita yang cantik, yang keren, yang ngomongin tentang bagaimana meraih kekayaan di dalam Tuhan. Banyak kali hal itu mengecewakan. Orang tidak lagi bertumbuh di dalam Kristus, tetapi orang bertumbuh di dalam motivasi yang keliru. Hari ini orang tidak kaya dianggap terkutuk. Orang tidak naik mobil dianggap jemaat kelas 2. Tetapi apapun itu alasannya, saudaraku, mari jangan sampai kita menjadi kecewa dan menolak Yesus. Bagi saya, hidup kekristenan yang sejati adalah hidup jujur. Kita bekerja dengan baik, dengan sungguh. Kita meletakkan kebenaran firman Tuhan menjadi pelita dan terang dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Apapun yang kita alami, mau keberhasilan tidak menjadikan kita sombong, kegagalan pun tidak membuat kita patah semangat, tetapi kita belajar. Buat muda-mudi nih, kalau engkau patah hati, kau dikecewakan oleh pasangan, oleh pacarmu lah, jangan lantas engkau berpikir bahwa dunia sudah berakhir. Bahkan engkau berpikir bahwa oh ini salah dia, ini salah dia. Engkau mulai menjadi orang yang mengumbar kebencianmu dengan pasanganmu, dengan membuat status-status di sosmed. Tapi percayalah, suatu saat engkau akan menyesali hal itu. Karena itu adalah gelora darah muda, orang yang tidak bisa mengendalikan ego dan emosinya di masa muda. Kelak kegagalan dalam hubungan cinta muda-mudi itu, engkau akan syukuri suatu saat nanti bahwa itu adalah perjalanan hidupmu. Kau harus merasakan rasanya dikecewakan, disakiti, dilukai. Tetapi biarlah itu semua tidak membuat engkau menjadi orang yang salah jalan atau memilih jalan yang keliru. Kesemuanya itu justru membuktikan bahwa Tuhan baik dan Ia memiliki rencana yang indah bagimu di masa yang akan datang. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam hidup ini kami tidak pernah luput dari yang namanya kekecewaan. Bahkan mungkin hari-hari ini kami sedang merasakan kecewa atas alasan apapun. Tapi kami belajar Tuhan untuk meletakkan dan menyerahkan kekecewaan kami kepadamu. Allah yang memelihara hidup kami, Tuhan yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan tolong supaya kami boleh melalui kekecewaan ini, dan Engkau membalut hati kami dengan kasih-Mu yang murni, yang sejati, sehingga kekecewaan itu kelak
tidak akan menyakiti kami lagi. Dan kami bersyukur atas setiap luka-luka yang kami alami, sehingga kami kelak saat berjumpa dengan orang yang dikecewakan, kami boleh menjadi penyembuh-penyembuh yang baik, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.